Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal vektor resultan yang pernah saya tugaskan di video sebelumnya. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita doakan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pertama pembahasan soal nomor 1. Diberikan 3 buah vektor A, B, C seperti gambar di bawah, dengan A 2 cm, B 3 cm, dan C 4 cm. Dengan metode poligon, tunjukkan bahwa yang pertama D sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke, selanjutnya kita akan membuat penyelesaiannya. Yang pertama itu D sama dengan A ditambah B ditambah C. Pertama, lukis dulu vektor A. Ini vektor A ya, vektor A. Kemudian ini kan pangkal, ini ujung. Lukis vektor B di ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini vektor B ya. Kemudian lukis di ujung B dengan pangkal vektor C seperti ini. Nah, resultan itu adalah pertemuan dari awal sampai akhir yang ini, awal sampai akhir dihubungkan. Nah, berarti ini resultannya D sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini jawaban yang satu. Kemudian yang D, yang kedua, D sama dengan A ditambah B dikurangi C. Ini vektor A ya, lukis dulu vektor A, samakan seperti di soal, jangan di ubah-ubah. Terus yang B kan positif menurut arah di gambar, berarti ikutin aja. C adalah minus, kan kalau ke arah sini positif berarti minus berlawanannya ya, berarti ini min C. Jadi resultannya adalah D sama dengan A ditambah B min C. Ini jawaban yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, D sama dengan A min B ditambah C. Ini lukis dulu vektor A. Lukis dulu vektor A seperti ini. Ini kan pangkal ujung vektor A akan ketemu dengan pangkal vektor B. Min tadi kan, kalau disoalkan arahnya ke atas positif, berarti ke bawah negatif ya. Terus vektor C. Ini vektor C, positif C. Berarti resultannya itu adalah menghubungkan dari A awal, pangkal, sampai ujung dari C. Nah, ini resultannya. Berarti D sama dengan A min B plus. Soal nomor 2. Seorang anak berlari lurus 7 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 8 meter, dan berbelok lagi ke timur sejauh 13 meter. Perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut dari posisi awal adalah, oke, pertama kita buat gambarnya dulu. Kita buat seorang anak berlari lurus 7 meter ke barat. Ini 7 meter ke arah barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 8 meter. Ini selatan sejauh 8 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 13 meter. Ini timur 13 meter. Perpindahan yang dilakukan anak itu adalah dari awal sampai ke akhir ini ya. Berarti kita buat di sini Pitagorasnya. Nah, di sini kan dari sini ke sini 13, dari sini ke sini 7. Berarti di sini 13 dikurangi 7 berarti 6 meter. Di sini berapa? Ini sama kayak ini ya. Dia 8 meter. Berarti kalau saya buat jadinya seperti ini, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Ini 6 meter, ini 8 meter. Berarti kita bisa pakai teorema Pitagoras ya, menentukan ini. Berarti posisi perpindahan yang dilakukan adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kali 6 36 ditambah 8 kali 8 64. Berarti akar 36 tambah 64 adalah 100.
Ingat ya, kalau bikin akar harus sampai ujung, nggak boleh setengah-setengah akarnya. Akar 100 adalah 10 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut dari posisi awal adalah 10 meter. Soal nomor 3. Sebuah vektor 2 Newton diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus dan salah satunya membentuk sudut 30 derajat terhadap vektor tersebut. Besar komponen masing-masing vektor adalah. Oke, pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat diketahui sebuah vektor 2 Newton diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Ini ada vektor 2 Newton. Nah, diuraikan ini disebut vektor tegak lurus. Diuraikan menjadi vektor tegak lurus. Ini namanya komponen. Misalnya di sini saya anggap vektor F, berarti ini adalah Fx dan di sini adalah Fy. Membentuk di sini sudutnya 30 derajat terhadap vektor tersebut. Besar komponen masing-masing adalah ditanya itu komponen. Komponen di sini adalah komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Berarti kalau ingin mencari komponen itu ingat X dan Y ya. Berarti gambar ini kalau saya potong itu jadinya seperti ini. Ini sudut kan 30 derajat. Ini depan sudut. Ini miring sudut, di sini samping sudut. Nah, di sini kan gak ada garis ya di depan, adanya samping miring. Samping miring kemarin adalah apa? Cos theta. Cos itu adalah samping dibagi miring. Samping miring, sampingnya ini kan cos theta, berarti sampingnya ini adalah Fx, miringnya adalah F saja. Cos di sini sudutnya 30 derajat. Nah, dicari Fx ya, berarti F ini pindah sini. Kan bagi pindah lurus jadi kali. Cos 30 derajat sama dengan Fx. Berarti Fx itu sama dengan F-nya tadi 2 Newton. Cos 30 nilainya setengah akar 3. 2 dikali 1 2, 2 bagi 2 1. Jadi 1 akar 3. 1 kali akar 3 adalah akar 3. Satunya nggak usah ditulis ya. Kita ngerti kalau di depan ini nggak ada angka berarti adalah angka 1. Berarti akar 3 Newton. Cukup seperti ini, nggak usah diuraikan lagi. Terus komponen, sekarang cari komponen Y. Ini kan sudut, dalam matematika itu kan berseberangan di sini ya. Oke, ini kalau saya gambarkan ulang, jadinya seperti ini. Ini kan 30 derajat, ini Fy, ini F. Ini kan sudut di sini berarti depan sudut, ini adalah miring sudut, sisanya pasti samping sudut. Nah, yang ada garis kan depan sama miring, berarti depan bagi miring itu adalah sin. Depannya adalah Fy, miringnya adalah F sin 30 derajat. Berarti komponen Fy-nya itu F sama dengan ini kan bagi pindah lurus jadi kali ya, sin 30 derajat. F-nya tadi adalah 2, sin 30 setengah. 2 dikali 1, 2 bagi 2, 1. Berarti jawabannya adalah 1 Newton. Jadi komponen masing-masing, jadi komponen Fx sama dengan akar 3 Newton dan komponen Fy sama dengan 1 Newton. Pembahasan soal kedua. Soal nomor 4. Dua buah vektor masing-masing 4 Newton dan 2 Newton saling mengapit
dengan sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah menggambarkan dulu. Ini 120 derajat kira-kira seperti ini ya. Ini 120 derajat. Ini ada 4 Newton dan 2 Newton. Ini kan vektor tidak tegak lurus ya. Ini pakai metode jejar genjang kemarin. Kira-kira seperti ini. Jadi diketahui F, anggap saja ini adalah F1 dan ini adalah F2. F1 sama dengan 2 Newton, F2 nya adalah 4 Newton. Tetanya adalah 120 derajat. Ditanya adalah resultan, berarti F nya ya. Di sini nggak harus F, kalian boleh buat AB, boleh R, boleh, nggak ada aturannya kan. Di sini tidak diketahui di sini vektornya apa. Jadi karena di sini gaya, jadi saya buatnya F. Berarti ini rumusnya kemarin, vektor tidak tegak lurus. Rumus vektor tidak tegak lurus itu F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus F1 F2 cos theta. Sekarang F1 nya adalah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah ini 2 kali F1 nya adalah 2, F2 nya adalah 4 cos 120 derajat. 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 4 16 ditambah 2 kali 2 4 kali 4 16 cos 120 derajat itu adalah min setengah. Ingat ini harus sampai ujung ya akarnya. Berarti akar 4 ditambah 16 20 plus kali min 16 kali 1 16 bagi 2 8. Berarti 20 dikurangi 8 adalah 12. 12 itu adalah 4 dikali 3. Akar 4 itu adalah 2. Akar 3 tetap akar 3. Jadi jawabannya 2 akar 3 Newton. Soal nomor 5. Vektor A sama dengan 20 satuan, vektor B 21 satuan, sedangkan A ditambah B sama dengan 29 satuan. Besar sudut apit kedua vektor tersebut. Oke, sekarang kalian buat. Diketahui vektor A sama dengan 20 satuan, vektor B adalah 21 satuan. Vektor A ditambah vektor B sama dengan 29 satuan. Ditanya adalah besar sudut apit kedua vektor tersebut adalah. Nah, di sini kan tidak dijelaskan dia pakai apa, karena di sini tidak disebutkan tegak lurus atau tidak, maka gunakan vektor tidak tegak lurus. Berarti vektor A ditambah vektor B sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 vektor A vektor B cos theta. Harus sampai ujung ya akarnya. Nah, kan ini akar, kalau pindah ruas jadi kuadrat ya. Berarti saya masukkan dulu nilainya. Vektor A ditambah vektor B kan 29. Akar pindah ruas jadi kuadrat. Jadi vektor A-nya 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 2 kali 20 dikali 21 cos theta. 29 kali 29 adalah 8 4 1 sama dengan 20 kali 20 400, 21 kali 21 411 ditambah 2 kali 20 40 dikali 21 berarti 840 cos theta. Nah, ini bisa dijumlahkan. 841 sama dengan 400 ditambah
441 berarti 841 ditambah 840 cos theta. Ini sama ini nggak boleh dijumlahkan karena 840 ini kali dengan cos theta. Kali harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi yang boleh ini pindah ruas sama ini ya. Jadi 841 ini plus pindah ruas jadi minus 841. Berarti 840 cos theta. 841 dikurang 841 adalah 0, berarti 840 cos theta. Ini kan kali, pindah ruas itu jadi bagi, berarti 0 dibagi 840 sama dengan cos theta. Jadi cos theta sama dengan 0 dibagi 840 adalah 0. Cos theta yang nilainya 0 adalah 90 derajat, jadi tetanya adalah 90 derajat. Soal nomor 6, diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, berarti diketahui F1 di sini sama dengan F2 sama dengan 10 Newton seperti gambar berikut. Jumlah dua vektor jika sudut yang terbentuk diantaranya adalah 60 derajat. Tentukan, ditanya adalah vektor resultan, berarti F-nya yang mau ditanya. Vektor resultan, ini vektornya tidak tegak lurus ya, karena 60 derajat. Ini berarti pakai vektor tidak tegak lurus, ini adalah resultannya. Berarti F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, berarti sama dengan F1 10 derajat ditambah 2 nya 10 kuadrat, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 derajat, berarti 10 kali 10 100 ditambah 10 kali 10 100 ditambah 2 kali 10 20 kali 10 200. Cos 60 nilainya adalah positif setengah ya. Berarti akar 100 ditambah 100 ditambah 200 kali 1 200 dibagi 200 adalah 100. 100 tambah 100 tambah 100 berarti akar 300. Akar 300 adalah 100 kali 3 berarti 10 akar 3 Newton. Jadi besar resultannya adalah 10 akar 3 Newton. Pembahasan soal ketiga. Soal nomor 7. Dua buah vektor gaya membentuk sudut seperti gambar dan mempunyai resultan gaya 4 Newton. Jika besar vektor gaya F1 sama dengan 10 Newton, ditanya adalah F2-nya berapa jika tetanya adalah 60 derajat. Ini ditanya F2, berarti jawabnya vektor tidak tegak lurus ya, karena 60 derajat, berarti akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Ini rumusnya sampai ujung ya. Ini kan akar pindah ruas jadi kuadrat ya. Saya masukkan 4 kuadrat sama dengan F1 kan 10. F2-nya yang mau dicari ditambah 2 F1-nya tadi adalah 10 F2 cos 60 derajat. 4 kali 4 16 sama dengan 10 kali 10 100 ditambah F2 kuadrat ditambah 20 F2 cos 60 adalah setengah, nilainya adalah setengah. 20 sama dengan 100 ditambah F2 kuadrat ditambah 20 kali 1 20 dibagi 2 berarti 10 F2. Nah sekarang pindahkan ruas. F2 kuadrat ditambah 10 F2 ini kan ditambah 100 ini positif ya, pindah ruas jadi negatif sama dengan 0 F2 kuadrat ditambah 10 F2 ditambah
84 sama dengan 0. Nah, ini kan nggak bisa dibuka kurung ya. Berarti kalian kalau kalian merasa sulit, kalian bisa gunakan rumus ABC seperti yang diajarkan di SMP. Ingat nggak di SMP dulu kalian diajarkan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di SMP sudah belajar di kelas 9 semester awal. Oke, berarti di sini kan A-nya adalah 1 ya, B-nya adalah 10, C-nya adalah 84. Berarti X12 sama dengan min 10 plus minus akar 10 kuadrat min 4 dikali 1 dikali C-nya 84 per 2 dikali 1. Berarti min 10 plus minus akar 100 dikurangi 84 kali 4 itu adalah 336 per 2. Berarti min 10 plus minus akar minus 236 per 2. Nah, akar minus itu imajiner. Berarti soal ini nggak perlu dikerjain lagi. Soal ini pasti otomatis dia salah soal karena akar minus itu nggak ada hasilnya. Jadi nanti F2 nya nanti tidak akan bisa didapat. Berarti soal ini salah, tidak perlu dilanjutkan. Soal nomor 8. Hitung besar dan arah vektor resultan terhadap X positif. Ini X positif ya, ini X positif. Berarti diketahui F1 sama dengan 8 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, theta sama dengan 60 derajat. Ini berarti bukan vektor tegak lurus, ditanya adalah besar dan arah resultan. Berarti besar F dan arah vektor F-nya, arah vektornya. Berarti ditanya adalah ini kan vektor tidak tegak lurus, berarti F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Harus sampai ujung ya akarnya. Nah, F-nya ini mau dicari, berarti F1-nya masukkan saja nilainya. 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 12 cos 60 derajat. 8 kali 8 64 ditambah 12 kali 12 144 ditambah 2 kali 8 2 kali 8 dikali 12 itu nilainya 192 dikali cos 60 nilainya setengah. Nah, saya letak di sini ya, nggak cukup. Berarti F sama dengan akar ini berarti 64 ditambah 144 itu 208 ditambah 192 kali 1 192 bagi 2 adalah 96. Terus 96 ditambah 208 96 ditambah 208 adalah 304. Berarti akar 304. Kalau kalian bingung ini akar 304 ini berapa, kalian boleh menggunakan cara seperti kalian di SD. Kan 304 saya bagi 2 dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa bagi 2, kalau nggak bisa lagi bagi 3, kalau nggak bisa bagi 5. Berarti 304 dibagi 2 itu adalah 152 ya. Bisa berarti. Sekarang bagi 2 lagi. 152 dibagi 2 hasilnya 76.
76 dibagi 2 lagi. 76 dibagi 2 itu adalah 38. 38 dibagi 2 lagi adalah 19. Nah, ada berapa di sini duanya? 1, 2, 3, 4. Berarti akar 2 pangkat 4 dikali 19. Berarti akar 2 pangkat 4 diakarkan berarti 2 pangkat 2 ya. Akar 19. 2 pangkat 2 adalah 4 akar 19. Sekarang mencari arah. Rumus mencari arah itu R per sin 60 derajat ya, dari sini sama dengan F1 per sin sudut yang tidak diketahui yang mau dicari. Berarti R-nya tadi kan sudah dapat ya resultannya, berarti di sini adalah F-nya. F-nya tadi adalah 4 akar 19 per sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 sama dengan F1-nya adalah 8 per sin alfa. Berarti ini sin alfa itu sama dengan 8 kali setengah akar 3 per 4 akar 19. Berarti ini kecilin ya, berarti 4 akar 3 per 4 akar 19. 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti sin alfa sama dengan akar 3 dibagi 19. Hasilnya adalah 0,4. Berarti alfa itu adalah arkes sin 0,4, atau kalau kalian pakai kalkulator nanti jawabannya 22,3 derajat. Soal nomor 9 sama seperti soal nomor 8 tadi caranya kan menentukan arah ya. Oke, soal nomor 9, 2 buah vektor masing-masing saya buat langsung diketahuinya. F1 sama dengan 15 satuan, F2 nilainya 10 satuan, theta sama dengan 60 derajat. Ditanya adalah tentukan arah resultan kedua vektor. Ditanya adalah alfa. Sama seperti soal nomor 8. Berarti kalian harus cari dulu besar ininya ya, resultannya. Berarti F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta sama dengan F1 nya adalah 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 cos 60 derajat. Berarti akar 15 kali 15 225 ditambah ini 10 kali 10 100 ditambah 2 dikali 15 30 dikali 10 300 cos 60 derajat adalah setengah. Berarti akar 225 ditambah 100 berarti 325 ditambah 300 kali 1 300 bagi 2 150 berarti 325 ditambah 150 adalah akar 475. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian tidak tahu akar 475 itu berapa, ini kalau dibagi 2 nggak bisa ya. Kalau dibagi 3 juga hasilnya koma. Berarti 475 yang mungkin adalah dibagi dengan 5. Dibagi 5 95. Terus dibagi 5 lagi bisa nggak? 95 dibagi 5 itu 19. Berarti sama dengan 5 kuadrat dikali 19. Akar 5 kuadrat kan 25, akar 25 itu kan 5, berarti 5 akar 19 satuan. Selanjutnya yang ditanyakan adalah arah. Berarti F per sin theta sama dengan F1 per sin alfa. F nya 5 akar 19, sin
60 derajat sama dengan F1-nya 15 per sin alfa. Berarti sin alfa sama dengan 15 kali sin 60 derajat, itu adalah setengah akar 3 per kali jadi dibagi akar 19. 15 bagi 5, 3. Berarti 3 kali 1, 3 bagi 2, 3 per 2, akar 3 per 19. Sama kayak tadi. Berarti 3 per 2, akar 3 dibagi 19, itu hasilnya sekitar 0,16. Akar 0,16 berarti 0,4. 0,4 dibagi 2, 0,2. 0,2 dikali 3, 0,6. Berarti sin alfa sama dengan 0,6. Berarti sin alfa, kalau kalian bisa menggunakan kalkulator atau tanpa menggunakan kalkulator, sin yang hasilnya 0,6 itu kemarin sudah ya, sin berapa? Sin kan ada 37 sama 53. Berarti yang mendekat 30 kan 0,5. Berarti sin 37 derajat. Berarti alfanya adalah 3. Pembahasan soal keempat. Soal nomor 10. Apabila F1 2 Newton, ini F1-nya 2 Newton, F2 5 Newton, F3 3 Newton, maka tentukan resultan ketiga vektor tersebut. Oke, langkah pertama, tinjau dulu vektornya satu-satu. Ingat ya, ini kartesius. Kartesius berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Langkah pertama adalah tinjau vektor F1. Berarti ini kan ke arah negatif ya. Berarti F1X sama dengan min 2 Newton. F1Y sama dengan 0. Sekarang tinjau vektor F2. F2 ini kan tidak disumbu X, tidak disumbu Y. Maka saya harus dapatkan dulu komponennya. Berarti ini kan F2X, ini F2Y. Ini negatif ya, di sini positif. Ini sudutnya 53 derajat. Berarti ini gambarnya kalau saya potong jadinya seperti ini ya. Ini F2Y, ini F2, ini sudutnya tadi 53 derajat. Ini sudut depan sudut. Ini adalah miring sudut. Di sini adalah sisanya adalah samping dari sudut. Nah, yang ada gariskan hanya samping sama miring. Samping miring, samping bagi miring itu adalah cos theta. Sampingnya F2Y, miringnya adalah F2 cos 53 derajat. F2Y berarti sama dengan F2 cos 53 derajat. Berarti F2Y sama dengan F2-nya tadi 5 cos 53. Cos 53 berarti 0,6. Sama kayak sin 37 ya, cos 53 berarti 5 kali 0,6 adalah 3 Newton. Ingat ini tadi F2Y tadi minus ya, saya langsung tambahkan saja. Berarti F2Y sama dengan min 3 Newton, hanya menyatakan arah ya. Sekarang yang satunya lagi, ini sudut ini kalau berseberangan di sini kan 53-nya, berarti kalau saya gambarkan lagi jadinya seperti ini. Ini F2, ini sudutnya 53, ini F2X. Ingat di sini positif, berarti ini kan sudut ya, ini sudut, berarti di sini adalah depan sudut, ini miring sudut, sisanya pasti adalah samping dari
sudut ini. Yang ada garis kan miring sama depan sudut, berarti depan dibagi miring. Depan bagi miring adalah sin theta. Berarti depannya tadi adalah F2X, miringnya F2, sin 53 derajat. Berarti F2X sama dengan sin 53 derajat dikali F2, kan bagi pindah ruas jadi kali. Ingat ya, positif, berarti sudah ini biarkan positif. Sin 53 adalah 0,8, F2 nilainya 5, 0,8 kali 5 adalah 4 Newton. Sekarang tinjau vektor F3. Vektor F3 X itu 0 ya. F3Y sama dengan positif 3 Newton. Nah, sekarang kumpulkan yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Berarti Fx sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X itu sama dengan F1X tadi min 2 ditambah F2X adalah 4 ditambah F3X nya adalah 0, min 2 ditambah 4, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Sekarang FY adalah F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y, berarti sama dengan F1 tadi 0, F2Y min 3, F3 nya ditambah 3, 0 dikurangi 3, min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Berarti resultannya adalah F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat ditambah 0, 2 kuadrat berarti 4 ya, ditambah 0, 0 berarti akar 4, 2 Newton. Berarti resultannya adalah 2 Newton. Soal nomor 11. Diberikan 3 buah vektor F1 10 Newton, F2-nya 25 Newton, F3-nya 15 Newton seperti gambar berikut. Di gambar ini, tentukan A resultan ketiga vektor, B arah resultan terhadap sumbu X. Berarti ini dulu. Sekarang yang A dulu, kita cari resultan ketiga vektor. Berarti ini tinjau F1. Berarti ini ya gambarnya, kalau saya potong jadinya seperti ini. Ini F1. Ingat ya, di sini positif, di sini negatif, positif, negatif. Berarti di sini kan 37 derajat. 10 Newton berarti F1X, F1Y. Ini sudut ya, sama seperti soal nomor 10 tadi. Berarti ini di sini nggak ada garis ya, adanya samping sama miring, berarti cos theta. Berarti F1X sama dengan F1 cos 37 derajat. F1 nilainya 10, cos 37 adalah 0,8. Ini positif ya, 10 kali 0,8 adalah 8. F1Y sama dengan, ini sudutnya berseberangan ya, depan sama miring aja yang ada, berarti sin ya. F1 sin 37 derajat, F1 nya 10, sin 37 nilainya 0,6. 10 kali 0,6 adalah 6 Newton. Sekarang tinjau F2. F2 itu kalau saya proyeksikan gambarnya kayak gini, ini 53 derajat. Ini F2 ini F3 dulu, F3 berarti ini F3 sama dengan 15. Ini F3Y, ini F3X. Ingat ya, F3X nya negatif, F3Y nya positif. Ini sekarang cari yang X dulu. Ini depan nggak ada ya, adanya samping sama miring.
samping sama miring, berarti nilainya adalah cos F3X sama dengan min F3 cos 53 derajat. Berarti min F3 nya 15, cos 53 nilainya adalah 0,6. Berarti minus 15 dikali 0,6. Jawabannya adalah 9 Newton. Sekarang F3Y. F3Y sama kayak tadi, sudut berseberangan, berarti positif ya di sini. F3 sin 53 derajat. F3-nya 15, sin 53 adalah 0,8. 15 dikali 0,8 adalah 12. Sekarang yang F2, tinjau vektor F2. F2X itu 0 ya, nggak ada, adanya F2Y sama dengan ke bawah tapi min, berarti min 25 Newton. Sekarang kumpulkan semua. Fx berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X, berarti F1X tadi adalah 8, F2X nya tadi adalah 0, F3X nya min 9, 8 dikurangi min 9 adalah min 1 Newton. Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y, berarti sama dengan F1Y tadi nilainya 6, F2Y nya adalah min 25, F3Y-nya adalah plus 12. 6 dikurangi 25 min 19 ditambah dengan 12, berarti sama dengan min 7 Newton. Berarti sekarang masukkan lagi. Jadi resultan ketiga vektor adalah F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Akar min 1 kali min 1 positif 1 ya, ditambah min 7 kali min 7, min kali min plus 7 kali 7 49, berarti akar 1 ditambah 49 akar 50. Akar 50 kan 25 dikali 2, berarti 5 akar 2 Newton. Sekarang pertanyaan yang B, arah resultan terhadap sumbu X, berarti arah resultannya berarti tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy nya tadi min 7, Fx nya adalah min 1, min plus ya 7, berarti theta sama dengan ARC tan 7. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak telah semangat belajar daring fisika. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan terus selalu berdoa agar apa yang kita pelajari diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai ibadah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.